warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi, hari ini kita akan membahas tentang teknik penilaian yang ada di PAUD. Apa sih teknik penilaian itu? Dan kenapa teknik penilaian sangat penting untuk digunakan di PAUD? Yuk, simak video ini sampai selesai. Teknik penilaian adalah cara yang digunakan guru untuk memperoleh data perkembangan anak. Teknik penilaian itu untuk menjawab tentang bagaimana guru mengetahui perkembangan anak. Teknik penilaian dilakukan secara alami, kontekstual, dan menyatu dengan kegiatan bermain anak. Di PAUD, penilaian itu bukan untuk memberikan nilai atau angka, tetapi untuk melihat sejauh mana anak berkembang sesuai dengan tahap usianya. Kenapa sih teknik penilaian itu penting? Teknik penilaian itu sangat penting karena membantu guru untuk mengetahui perkembangan anak secara menyeluruh. Kemudian menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak. Yang ketiga, mendeteksi sejak dini jika ada keterlambatan perkembangan dan memberikan laporan perkembangan anak kepada orang tua. Jadi, penilaian di PAUD itu dilakukan secara alami, berkelanjutan, dan menyenangkan melalui aktivitas bermain. Lalu apa aja sih teknik penilaian di PAUD? Nah, yang pertama itu ada observasi. Observasi adalah teknik penilaian dengan cara mengamati perilaku, aktivitas, dan proses belajar anak secara langsung ketika kegiatannya berlangsung. Contohnya, ketika anak bermain puzzle, guru itu mengamati apakah anak mampu menyusun puzzle sendiri, anak berinteraksi dengan teman, bekerja sama dengan teman, menyelesaikan puzzle sampai selesai, dan merapikan puzzle setelah dia selesai bermain. Guru itu ketika observasi tidak mengganggu anak, hanya mengamati dan mencatat setelah kegiatan selesai. Kemudian yang kedua adalah portofolio. Apa sih portofolio itu? Nah, portofolio adalah kumpulan dokumentasi perkembangan anak yang disusun secara sistematis. Isinya bisa berupa hasil karya, foto kegiatan, atau catatan observasi dan catatan anekdot. Portofolio menunjukkan perkembangan anak dari waktu ke waktu. Kemudian yang selanjutnya ada unjuk kerja. Unjuk kerja adalah teknik penilaian dengan melihat langsung kemampuan anak saat melakukan suatu aktivitas. Misalnya, ketika sedang melakukan kegiatan motorik halus di kelas. Nah, jadi yang dilihat langsung adalah ketika anak menggunting pola, menempel kolase, atau ketika malah menuangkan air ke gelas. Jadi guru itu menilai proses anak melakukan kegiatan, bukan kecepatan atau kerapian semata. Kemudian ada penugasan. Penugasan adalah teknik penilaian dengan cara memberikan tugas sederhana dan bermakna kepada anak. Contohnya, ketika guru memberikan tugas seperti mengelompokkan daun berdasarkan ukuran, mengelompokkan daun berdasarkan warna, menyusun benda dari kecil ke besar, atau menggambar pengalaman pergi ke pasar. Jadi yang dinilai itu cara anak menyelesaikan tugas, bukan akhirnya saja. Dan yang terakhir, ini adalah biasanya orang-orang itu tidak tahu kalau ini adalah teknik penilaian. Nah, wawancara itu termasuk teknik penilaian. Kenapa? Karena wawancara itu teknik penilaian yang melalui percakapan atau tanya jawab ringan dengan anak.
untuk menggali pemahaman dan cara berpikirnya. Wawancara itu penting untuk mengetahui literasi awal anak seperti kemampuan berbahasa, memahami cerita, dan mengekspresikan pendapat mereka sendiri. Contohnya, ketika guru setelah membicarakan suatu cerita, guru bertanya, ceritanya tentang apa ini? Siapa tokoh yang kamu suka? Dan kenapa? Dari jawaban anak itu, guru dapat menilai pemahaman isi cerita anak, kemampuan menyusun kalimat, keberanian anak untuk berbicara, dan daya imajinasi anak. Guru itu menilai cara anak menjelaskan, bukan benar atau salahnya. Hasil dari teknik penilaian tadi itu dicatat menggunakan instrumen penilaian. Nah, instrumen penilaian itu ada catatan anekdot, ada checklist, rubrik, dan hasil karya. Nah, catatan anekdot itu biasanya digunakan untuk mencatat kejadian khusus atau perilaku penting anak yang muncul secara spontan. Contoh, misalnya nih, anaknya itu pemalu, kemudian dia memberanikan diri untuk memimpin doa. Nah, itu bisa juga dimasukkan ke catatan anekdot. Kemudian, misal anak mau membantu temannya tanpa diminta atau ketika anak menunjukkan empati. Nah, biasanya catatan anekdot itu dilakukan atau dicatat ketika guru sedang melakukan observasi. Selanjutnya ada checklist. Apa itu checklist? Checklist adalah teknik penilaian dengan memberikan tanda centang pada indikator perkembangan anak. Nah, biasanya menggunakan skala seperti belum berkembang, mulai berkembang, berkembang sesuai harapan, atau berkembang sangat baik. Nah, tapi skala itu bisa ditentukan oleh guru sendiri. Misal, tadi kan ada belum berkembang, mulai berkembang, berkembang sesuai harapan, berkembang sangat baik. Nah, itu guru bisa menambahkan satu indikator lagi atau dua, seperti bisa ditambahkan berkembang sangat baik sekali. Nah, checklist itu memudahkan guru dalam melihat capaian perkembangan anak dari rubrik atau hasil karya. Nah, kalau rubrik sendiri adalah instrumen penilaian yang berisi kriteria dan tingkat kualitas capaian perkembangan anak. Rubrik sangat membantu guru untuk menilai proses dan kualitas kemampuan anak, bukan hanya ada atau tidak ada, atau muncul atau tidak muncul. Nah, kemudian yang terakhir adalah hasil karya. Hasil karya itu adalah produk atau bukti nyata dari kegiatan anak berlangsung, gambar atau kolase, lipatan origami atau bangunan balok atau puzzle. Nah, hasil karya itu bukan teknik penilaian, oke? Tapi instrumen atau bukti pendukung penilaian. Yang dinilai itu bukan cuma bagus atau tidaknya hasil karya anak, tetapi yang dinilai adalah bagaimana proses anak berkarya, cerita anak tentang karyanya, perkembangan dari waktu ke waktu. Nah, misal gambar anak itu disimpan sebagai dokumentasi perkembangan motorik halus dan ekspresi seni. Instrumen berfungsi sebagai alat pencatat, bukan cara menilai. Kemudian di sini adalah contoh penilaian motorik halus melalui kegiatan ekoprint. Di sini ada 14 indikator, kemudian muncul dan tidak muncul. Nah, indikator pertama adalah menata daun pada kain dengan rapi, tidak bertumpuk atau terlalu banyak. Kemudian, yang kedua adalah memukul tepat di atas daun hingga motifnya muncul. Yang ketiga, menggunakan palu atau roller dengan tepat. Yang keempat, menyelesaikan tugas tepat waktu. Kemudian mengikuti instruksi guru. Dan keenam, menyebut jenis daun, menjelaskan langkah-langkah ekoprint, menceritakan hasil karya di depan, menunjukkan rasa percaya diri dan antusias, bekerja sama dan bergiliran, menghasilkan motif yang tampak, menata pola daun secara bebas, merapikan dan mengembalikan barang setelah selesai,
Dan yang terakhir adalah dan lain-lain. Kemudian di sini ada catatan, ada 5 level yang digunakan. Yang 1 hingga 3 adalah belum berkembang, 4 hingga 6 adalah mulai berkembang, 7 hingga 10 adalah berkembang sesuai harapan, 11 hingga 13 berkembang sangat baik, kemudian jika lebih dari 14 adalah berkembang sangat baik sekali. Cara menghitungnya adalah ketika sudah melakukan checklist, dilihat total muncul dan tidak munculnya. Nah, jika yang muncul adalah hanya 11, berarti anak masuk kategori berkembang sangat baik. Nah, kemudian ada contoh dari rubrik. Seperti yang bisa kalian lihat, di sini adalah rubrik adalah hasil catatan dari checklist. Nah, contohnya nih, perkembangan anak dalam motorik halus, khususnya pada kegiatan ekroprint, menunjukkan hasil yang sangat optimal. Anak masuk dalam kategori berkembang sangat baik sekali. Anak mampu menata daun pada kain dengan sangat rapi dan kreatif, menggunakan alat ekoprint seperti palu atau roller dengan tepat, aman dan percaya diri, serta menghasilkan motif yang jelas dan menarik. Anak juga mampu mengikuti seluruh tahapan kegiatan secara mandiri, menyelesaikan tugas tepat waktu, serta menunjukkan antusiasme dan kepercayaan diri yang tinggi selama kegiatan berlangsung. Kemudian yang selanjutnya adalah contoh penilaian menanam. Nah, di sini ada 10 indikator, yaitu menggunakan alat tanam dengan benar, menggenggam skop dengan benar, mengambil dan memasukkan tanah tanpa tercecer, meletakkan bibit ke pot, menyiram tanaman dengan benar, menyebutkan langkah-langkah menanam, hati-hati ketika menyiram dan menanam, mau bekerja sama, merapikan dan mengembalikan alat, dan yang terakhir adalah dan lain-lain. Untuk catatan, 1 hingga 2 adalah belum berkembang, kemudian 3 hingga 4 mulai berkembang, 5-6 BSH atau berkembang sesuai harapan, 7 hingga 9 adalah berkembang sangat baik, dan lebih dari 10 adalah berkembang sangat baik sekali. Seperti yang bisa kalian lihat, di sini yang muncul ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 indikator muncul dan 4 indikator tidak muncul. Jadi bisa disimpulkan jika jadi anak dalam kategori berkembang sesuai harapan. Nah, bagaimana cara membuat rubriknya? Nah, jadi rubriknya adalah perkembangan anak dalam motorik halus, khususnya pada kegiatan menanam, menunjukkan hasil yang cukup baik. Menunjukkan hasil yang baik. Anak masuk dalam kategori berkembang sesuai harapan. Anak mampu menggunakan alat tanam dengan benar, menggenggam skop dengan benar, meletakkan bibit ke pot, menyiram tanaman dengan benar, dan mau bekerja sama. Selain itu, anak membutuhkan stimulasi lebih lanjut karena pada indikator mengambil dan memasukkan tanah tanpa tercecer, menyebutkan langkah-langkah menanam, hati-hati saat menyiram dan menanam, merapikan dan mengembangkan anak masih belum mampu untuk melakukannya. Jadi, melalui teknik penilaian yang tepat, guru dapat memahami perkembangan anak secara menyeluruh dan merancang pembelajaran yang lebih bermakna. Penilaian di PAUD bukan untuk menilai hasil, tetapi untuk memahami proses tumbuh dan belajar anak. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini.